Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahyuti, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Ahyuti, kali ini saya akan membahas mengenai jemaah haji khusus atau yang biasa disebut sebagai jemaah haji plus ya, dimana pemerintah atau Kementerian Agama sudah mengumumkan data nama-nama calon jemaah haji khusus yang berhak berangkat pada tahun 2025. Pada tahun 2025 ini ada 17.680 calon jemaah haji khusus yang akan diberangkatkan, di mana terdiri atas 16.128 jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji berdasarkan nomor urut kursi. Kemudian ada 177 jemaah haji khusus prioritas lansia atau sebanyak 1%, dan kemudian ada 1.375 petugas haji yang menjadi penanggung jawab PIHK atau penyelenggara ibadah haji. Jemaah haji khusus ini tentu berbeda dengan jemaah haji reguler yang penanganannya dilakukan oleh 100% oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Adapun untuk jemaah haji khusus melibatkan penyelenggara ibadah haji khusus atau gampangnya travel Ahyuti. Jadi Kementerian Agama Ahyuti ya telah mengeluarkan daftar jemaah haji khusus yang berhak konfirmasi dan pembayaran setoran lunas BPIH khusus tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Nah, ini bagaimana kita mengaksesnya itu dari website Kementerian Agama ya, Kementerian Kemenko.id ya. Nanti di sini kita akan lihat ya. Ini sudah ada nih itu ya. Nah, ini ada pelunasan ya. Nah, ini tinggal diklik aja itu ya. Jadi tinggal di download ya. Tapi nanti akan saya blur ya itu ya, karena ini kan menyangkut data ya. Tapi ini menurut saya ini merupakan suatu terobosan baru ya dari Kementerian Agama, di mana calon jemaah haji khusus yang berhak lunas itu diumumkan secara terbuka. Pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada dilakukan secara terbuka, karena tahun ini memang akan mengedepankan transparansi. Jadi nanti tidak ada masalah di kemudian hari gitu ya. Kalau seperti diketahui bahwa pada tahun sebelumnya itu masalah jemaah haji khusus itu masih simpang siur ya mengenai pemberangkatannya apakah sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama yang telah disepakati dengan DPR atau tidak gitu, sehingga sampai akhirnya dibawa ke rapat DPR. Nah, pada tahun ini itu dilakukan secara transparansi. Jadi untuk jemaah haji khusus yang berhak lunas pada tahun 2025 ini sudah ada. Mari kita klik, tapi nanti saya blur ya itu Afwan, karena ini menyangkut data dari jamaah ya. Nah, ini jadi ada Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah ya. Konfirmasi dan pembayaran setoran lunas BP khusus. Kita lihat ke bawah ya. Ini ada pelunasan jemaah haji khusus cadangan wajib mengisi form atau pernyataan sebagaimana terlampir. Oh, ini untuk jemaah haji khusus cadangan. Jadi inilah yang merupakan ya calon jemaah haji khusus ya. Ini ada nama penyelenggara hajinya ya. Misalnya saya ambil contoh, ini PT Safira Lintas Semesta, PT Darmawan, PT Gadika Experindo Tour, PT Mapruro ya, PT Armina Reka Perdana ya, PT Kafilah Makfirah Wisata dan sebagainya. Jadi sudah ada
jemaah haji khusus yang sudah berhak lunas. Ada berapa nih jumlahnya ya? Kita lihat sampai bawah. Ini ada surat pernyataan untuk jemaah haji khusus cadangan. Jadi dalam haji khusus pun ada haji cadangan ya, calon jemaah haji cadangan yang bisa mengisi kekosongan jika ada jemaah haji yang sudah masuk porsi tidak bisa melunasi, maka akan diganti oleh cadangan, sama halnya dengan jemaah haji reguler IUT. Lalu bagaimana dengan tarif jemaah haji khusus IUT? Menteri Agama juga telah memutuskan ya di surat keputusan Menteri Agama nomor 72 tahun 2025 tentang biaya perjalanan ibadah haji khusus. Nah, nanti kita lihat ya, biaya haji khusus itu sebenarnya untuk tahun kemarin dan tahun 2025 ini juga tidak banyak perubahan ya, tidak ada perubahan kalau bisa dibilang. Nah, ini keputusan Menteri Agama tentang biaya perjalanan haji khusus ya, menetapkan perjalanan ibadah haji BP khusus bagi jemaah haji khusus ya minimal 8.000 dolar Amerika Serikat. Nah, ini kalau misalnya $1 dikurskan ya 16.000, maka sekitar 128 jutaan IUT. Nah, ini nanti akan dikurangi dari setoran awal ya, $4.000 ya. Dan pelunasannya berarti sekitar $4.000 Amerika. Nah, kemudian ini ada ketentuan lain ya, setoran awal dan setoran pelunasan BP khusus bagaimana dimaksud dalam diktum kedua disetorkan oleh jemaah haji khusus ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH di bank penerima setoran BP khusus yang ditunjuk oleh BPKH. Kemudian penyelenggara ibadah haji khusus dapat memungut biaya di atas setoran BP khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 sesuai dengan pelayanan tambahan dari standar pelayanan minimum. Mungkin kalau lebih jelasnya seperti ini, IUT kan setiap jemaah haji khusus itu kan masing-masing mendaftar melalui travel masing-masing ya, beda-beda travel, dan fasilitasnya tentu saja berbeda-beda. Ada yang memang mau menginap di hotel bintang 5, ada yang menginap di hotel bintang 3 dan bintang 4. Nah, itu yang akan membedakan biaya haji khusus ya untuk masing-masing jemaah. Sementara kalau dari pemerintah sudah dipatok minimum harganya adalah tadi $8.000 Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan sekitar 128 juta rupiah. Namun biaya itu akan meningkat seiring dengan pelayanan yang akan diberikan oleh masing-masing travel IUT atau oleh penyelenggara ibadah haji khusus. Syukron IUT sudah menyaksikan video ini, semoga memberikan manfaat. Barakallahu fikum.